teman-teman semua, kembali lagi bersama eduklas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat-sangat penting di kimia, atau banyak orang juga yang bilang jantungnya kimia gitu. Namanya adalah konsep mol. Nah, kalau misalnya kalian gak ngerti sama konsep mol, kalian gak akan bisa ngejain soal kimia berikutnya. Kenapa? Karena hampir semua soal kimia berikutnya itu hubungan banget sama namanya konsep mol. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas 5 topik ya. Oke, kita mulai dari yang pertama aja. Apa sih itu mol? Sebenarnya mol itu sama aja kayak satuan berat lainnya. Nah, satuan berat itu kayak apa? Pas di SMP mungkin kalian udah belajar nih. 1 lusin, ada 1 karton, ada 1 rim. Nah, mol ini ya sama aja kayak mereka-mereka ini. Pengertiannya sama-sama aja. Lalu apa bedanya? Oke, kita mulai dari hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, kalau misalnya 1 lusin itu sama dengan 12 buah, 1 rim itu 500 lembar, 1 mol itu berapa biji? Nih, 1 mol itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atau atom atau molekul. Nah, 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini itu namanya ya bilangan Avogadro. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya sama bilangan Avogadro. Nah, jadi intinya gitu, bilangan Avogadro itu menyatakan berapa banyak sih partikel dalam 1 mol itu. Makanya satuannya itu partikel per mol. Nah, si partikel ininya bisa kalian ubah ke atom, molekul. Nah, satuannya ini teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan mol dengan massa. Ya, massa atomnya kita coba skip dulu ya. Kita coba ke hubungan mol dengan massa. Apa sih? Nih, contoh ya. Saya punya 1 lusin coklat dan 1 lusin batu bata. Nah, mana sih yang lebih berat? Ya udah pasti yang 1 lusin batu bata dong. Karena 1 buah batu batanya aja udah lebih berat dari 1 buah coklat. Meskipun isinya sama-sama 12, sama-sama 1 lusin. Tapi beratnya beda. Kenapa? Karena 1 buahnya, 1 bendanya itu ya beda juga jenisnya, beda juga beratnya. Ini makanya tidak sama dengan kan masanya nih. Massa 1 lusin coklat itu sama dengan massa 1 lusin batu bara. Begitu juga dengan mol. Bedanya kalau misalnya mol itu dipakainya di atom, di senyawa-senyawa kimia. Kenapa? Karena ya bayangin aja tadi 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel gitu. Gak mungkin dong di kehidupan sehari-hari kalian mau beli apaan dah dengan jumlah sebanyak ini gitu. Mol ini kan menyatakan jumlah atom. Makanya 1 mol misalnya oksigen itu nggak sama masanya. Massa itu nggak sama contoh 1 mol hidrogen. Makanya di tabel periodik mungkin kalian lihat ada yang bla 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 gram per mol, ada 16 gram per mol, ada 1,001 yang angka-angka itu tuh menyatakan berat 1 atom itu cuma 1 doang. Nih, kita akan masuk ke massa atom. Jadi massa atom ini mendeskripsikan 1 massa atomnya aja. 1 atom tuh berapa massanya. Nah, ada percobaannya tuh pakai 2 metode dulu. Ada yang masih satuan massa atom.
atau kita singkat dengan SMA, itu gimana sih cara nyari massa-massa dari atom-atom ini? Jadi para ilmuwan di dunia itu mencari isotop. Isotop itu apa? Isotop adalah atom yang protonnya sama. Karena di dunia ini atom itu banyak jenisnya, gak cuma satu gitu, banyak isotop lainnya. Nah, jadi sama ilmuwan tuh dicari, kemudian dicari massanya, terus dirata-ratain, dapatlah satuan massa atom ini. Contohnya oksigen, itu satuan massa atomnya 16 SMA. Oke. Yang kedua itu adanya namanya massa atom relatif atau disingkat sebagai AR. Nah, ini bedanya sama yang pertama. Kalau cara mencari massa setiap atomnya itu dibandingkan dengan massanya C12. Kenapa? Karena ilmuwan tuh menganggap kalau C12 ini adalah atom paling stabil. Oleh karena itu dibandingkannya sama C dengan isotop 12. Nah, setelah melakukan percobaan gitu, ya muncul sekarang angka-angka yang ada di tabel periodik itu. Sebenarnya angkanya sama aja nih sama satuan massa atom, beda satuan. O itu AL-nya adalah 16 gram per mol. Jadi kalau misalnya kita baca satuan, artinya apa? O itu dalam 1 molnya 16 gram. O dalam 1 molnya 16 gram. Maka kita bisa simpulkan nih di hubungan mol dengan massa dengan rumus ini. Nah, ini adalah massa, ini adalah mol, ini adalah massa molar. Nah, sedikit menjelaskan dulu massa molar ini apa. Ini adalah total AL dalam satu senyawa. Contoh, CO2. Satu atom C ini itu beratnya 12. Nah, 12 ini yang namanya AL. O ini satu atomnya adalah 16. 16 ini namanya AL. Tapi ingat, di sini O-nya ada 2. Makanya kita sekali 2. Ketika kita jumlahkan 32 dengan 12, jadi 44. Intinya total semua massa di dalam satu senyawa ini, inilah yang namanya massa molar. Jadi kalau misalnya ditanya, berapa massa 3 mol dari oksigen atau O2? Ya udah, kita tinggal hitung aja. Artinya apa? Ada 3 mol. Oke, 3 mol. 1 molnya itu 1 molnya itu beratnya berapa? Oh, 1 mol si oksigen ini beratnya 16 dikali 2. Berarti jawabannya 128 gram. Kalau misalnya kalian perhatikan satuan juga, ya bisa kalian coret nih. Nah, jadi 128 gram. Gitu teman-teman. Oh ya, sedikit menambahkan aja untuk hubungan mol dengan partikel. Ini ya ada rumusnya juga ya. X sama dengan N kali L. Ya, tapi ini sebenarnya logika aja. Misalnya kalian ditanya 3 lusin gitu, berapa buah? Ya udah, matematika sederhana banget dong, tinggal 3 dikali 12 gitu. Sama aja ini juga, kalau misalnya 4 mol berapa? Ya berarti tinggal 4 dikali jumlah partikelnya dong, 6,02 dikali 10⁻23. Ya udah, berarti ini tuh rumusnya gitu doang sih sebenarnya. Ini tuh adalah jumlah partikel, ini mol. Ini adalah bilangan atau tetapan Avogadro. Yang angka ini nih. Oke? Sekarang ada hubungan mol dengan gas. Rumusnya adalah P kali V sama dengan nRT. Atau yang kita kenal kalau di fisika dengan rumus gas ideal.
Nah, ini adalah rumus yang penting banget. Oke, karena banyak banget nanti hubungannya sama ini juga. Biasanya yang dicari adalah V sama N-nya biasanya. Oke, P itu apa? P itu adalah tekanan. Satuannya dalam ATM. V itu apa? V itu volume. Satuannya liter. N itu apa? Mol. L, nah ini adalah tetapan gas ideal, besarnya 0,082. T adalah suhu, satuannya dalam Kelvin. Dari derajat Celcius ke Kelvin, tinggal tambah 273 aja ya. Jadi misalnya 30 derajat Celcius ke Kelvin, ya tinggal 30 tambah 273. Nah, terus apa sih kalau di kimia biasanya itu digunakannya untuk apa PVNLT ini? Oke, biasanya itu ada beberapa kondisi di kimia. Karena kalau misalnya kimia itu kan abstrak ya. Jadi kalau misalnya kita hitungnya di berbagai kondisi, kita misalnya setiap soal itu kondisinya berbeda, bisa pusing gitu. Makanya ilmuwan tuh menetapkan satu kondisi STP atau standard temperature. Nah, standard temperature itu kondisinya kayak apa? P-nya itu 1 atm. Suhunya itu berada pada 0 derajat Celcius. Sebenarnya kalian tinggal masukin aja di sini. 1 kali V sama dengan NL 273. Tapi biar mempersingkat waktu, ini ada rumus cepatnya. Tinggal V sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Oke, nah ini rumus cepatnya kok bisa dihafalin, karena biar kalian gak usah susah-susah ngebagi dengan 0,082, pindah ruas, bla bla bla. Cukup kalian kalau mau cari volume atau mol, cukup pakai kondisi ini. Kalau misalnya diketahui kondisi STP atau kondisi ini. Ada satu kondisi lagi, yaitu kondisi LTP atau room temperature. Kondisi LTP ini tuh apa sih? Kondisi pada tekanan 1 atm dan suhunya itu 25 derajat Celcius. Room temperature. Kondisi ruang gitu. Ya udah, sebenarnya kalian tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Tapi kalau cara cepet, tinggal kayak gini. Nah, gampang kan? Kalian mau cari V, mau cari N, nggak usah kalian masukin ke rumus yang panjang tadi. Terakhir, ada hubungan mol dengan molaritas atau konsentrasi. Jadi kalau misalnya di tingkat selanjutnya, konsentrasi itu dibagi ya. Ada molaritas yang akan kita pelajari sekarang. Ada molalitas sama ada fraksi mol. Ada fraksi mol. Terus nanti kayak ada misalnya persen gini gitu ya. Nah, itu nanti aja. Cuma yang akan kita fokuskan adalah molaritas. Jadi molaritas itu apa? Konsentrasi itu apa? Oke, rumus ini dulu nih. M, N, per V. M ini adalah molaritas. Bedakan sama yang massa ya. Kalau misalnya kalian takut salah, ya kalian tinggal cari aja gitu. Huruf lain biar kalian gak salah. Mol, volumenya dalam liter. Nah, jadi contoh nih. Contoh di sini ada cuka. Perlu teman-teman tahu bahwa cuka itu adalah asam. Asam yang sangat kuat. Tapi kalau misalnya asam kuat, itu kan bahaya banget dong. Bisa keropos kayaknya kita kalau minum cuka yang asamnya kuat. Makanya kalau misalnya kalian makan bakso gitu ya, kita tuh gak minum 100 atau kita gak tambahin 100% si asam cuka ini. Ada kandungan airnya.
Jadi cukanya ini tuh dicampur lagi nih sama air. Biar apa? Biar konsentrasinya, biar kepekatannya itu enggak 100%, jadi aman gitu. Makanya dari rumusnya aja kita bisa membaca definisinya gitu. Mol di dalam volume gitu kan. Jadi konsentrasi itu menyatakan mol per volume. Ada berapa mol sih di dalam satu volume itu? Ada berapa mol sih jumlah cuka di sini dalam satu volume ini? Nah, itu yang dinamakan molaritas. Oke, kita sekarang ke koneksi atau konsep mol. Dari semua konsep yang sudah kita pelajari, apa sih hubungannya? Nah, di awal kan saya sudah menjelaskan kan, bahwa mol itu adalah jantungnya kimia. Nah, sekarang kita bisa membuktikan dari sini nih. Pertama, ada X sama dengan N kali L. Hubungannya dengan jumlah partikel. Lalu ada M sama dengan N kali mm. Itu hubungannya dengan massa. Lalu ada hubungannya sama gas. Ini cara cepatnya. Dan ada yang satu lagi sama konsentrasi atau molaritas. Nah, kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, dari semua rumus yang di sini, apa sih yang akan selalu ada? Ya, apa sih yang selalu ada gitu hurufnya? Ini dong, N. Tuh. Artinya apa? Artinya mol itu menyatukan semuanya. Keren gak tuh? Jadi kalau misalnya kalian diketahui jumlah partikelnya, kalian bisa cari molaritasnya dengan mengubahnya ke mol. Atau kalian dikasih tahu masanya, kalian mau mencari volumenya gitu, ya kalian tinggal ubah dulu ke mol, lalu masukkan molnya di sini. Makanya mol ini sangat penting karena dia menyatukan semua hal yang pengen kita cari. Nanti mungkin kedepannya banyaknya biasanya pakai massa ya, terus diubah ke yang lain. Oke, kita mau masuk ke latihan soal. Tentukan jumlah partikel terbanyak dari besaran di bawah ini. Segini gas nitrogen atau 14 gram gas nitrogen. AL-nya di sini dikasih tahu nih, N sama dengan 14. Oke, kita hitung dulu sama yang molekul gas nitrogen. Ingat, molekul gas nitrogen. Gas nitrogen itu N2. Bukan N aja. Kenapa? Karena kita gak bisa menemukan gas nitrogen di alam yang cuma N doang. Karena gak stabil. Banyaknya tuh N2. Oke. Di sini ketahui bahwa jumlah partikelnya segini. Berarti kita tulis nih, X-nya sama dengan segini, molekul. Yang ditanyakan jumlah partikel terbanyak kan? Berarti ya udah yang ini kita gak usah ubah lagi dong. Karena ini udah jumlah partikel, udah jumlah atomnya berapa gitu kan. Yang perlu kita ubah adalah yang 14 gram gas nitrogen. Nah, tadi gimana sih biar gram ini ke partikel? Ya udah kita harus cari yang namanya mol. Rumusnya gimana? Gini kan tadi. Tinggal masukin aja 14 sama dengan N dikali nih AL-nya itu kan 14. Berarti kalau misalnya N2 ada 2 dong. 14 tambah 14. Ya udah kita tinggal hitung. N sama dengan 0,5 mol. Ini apakah jawabannya? Bukan, karena kita harus mencari jumlah partikelnya. X sama dengan N kali L. 0,5 mol kali L itu apa? Tetapan Avogadro.
molekul, di sini molekul, maaf ya, pemol gitu. Ini molekul pemol. Ya udah, berarti tinggal 0,5 kali ini ya. 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul. Nah, jadi mana yang lebih banyak teman-teman? Yang ini ya, yang kedua ini ya. Nih, karena yang pertama kan cuma segini nih molekulnya nih. Yang kedua molekulnya 3,01. Ya udah pasti lebih banyak yang ini. Gitu ya. Soal kedua, suatu wadah kontainer dapat diisi dengan 300 gram pupuk urea. Tentukan jumlah atom nitrogen yang terdapat pada wadah kontainer tersebut. Kita disuruh menentukan jumlah atom nitrogen. Ingat, di sini yang ditanya tuh bukan N2-nya ya. Tapi N-nya aja itu berapa. Oke. Pertama kita tulisin dulu humus urea. Di video tata nama harusnya udah tahu kalau humus urea adalah gini ya. Sekarang suatu wadah kontainer dapat diisi dengan 300 gram pupuk urea. Gampang, kita patokannya apa? Mol. Gram ke mol. Ini dong humusnya. Ya udah tinggal 300 gram. N dikali pupuk ureanya bisa kalian hitung sendiri ya. Cuman saya sudah dapat kalau misalnya massa molar dari urea adalah 60. Ya udah, berarti molnya berapa? Molnya tinggal dibagikan 5 mol. Tentukan jumlah atom nitrogen. Oke. Jumlah atom berarti hubungannya sama partikel. X sama dengan N kali L. 5 mol. Ini N-nya udah dapet kan? Tinggal masukin aja ke sini. Dikali bilangan Avogadro. Hasilnya sama dengan 30,1 kali 2 pangkat 3 molekul. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau misalnya jumlah molekul ini tuh bukan jumlah atom nitrogen, tapi jumlah ini nih ureanya, jumlah si CONH2 2 kalinya. Terus berapa molekul nitrogennya aja? Nah, di sini nitrogen ada berapa nih? Ini N ya. Nitrogen ada berapa? 2 kan? Nah, berarti tinggal jumlah atom nitrogennya tinggal 2 dikali 30,1 kali 10 pangkat 23. Jadi 60,2. Jadi caranya tinggal cari aja di sini si nitrogennya berapa, baru tinggal kaliin aja sama si partikel yang sudah dicari. Kenapa nyarinya gitu? Nih, sekarang saya mau mempersimpel dulu ya. Dengan contoh H2O. Contoh H2O ini ada yang gampang dulu aja ya, 5 molekul. Berarti H-nya ada 10 dong. Karena kan ada H2O-nya 5 kali nih. Nah, berarti jumlah H-nya berapa kalau misalnya di 5 molekul H2O ini? 2 tambah 2 tambah 2, tambah 2, tambah 2, ada 5 kali. Berarti H-nya itu 10. Sama kayak soal tadi, sama kayak pekerjaan tadi. Kita kan mau nyari tahu nih, atom N-nya doang tuh berapa. Ya udah, berarti kita harus kalikan jumlah atom yang ada di molekul itu dengan banyaknya molekul itu. Oke, jadi segitu aja video konsep mol untuk kali ini. Jadi untuk kesimpulannya sebenarnya simple ya. Kesimpulannya ya bisa kita rangkum sama koneksi atau konsep mol ini. Kita sudah belajar hubungannya dengan partikel, hubungannya dengan massa, gas, dan juga molaritas. Dan untuk soalnya kalian emang harus banyak banget latihan soal untuk konsep mol supaya terbiasa.
Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.